Halo, assalamualaikum. Masih di Gemar Berkebun. Nah, kali ini kita mau ke kebun belakang rumah lagi ya, teman-teman. Ini ada talas kimpul yang pernah saya panen beberapa waktu yang lalu, dan ini udah nggak bisa dimakan lagi karena dagingnya itu tidak empuk tapi gonyeh ya. Atau bisa juga kita olah dalam bentuk yang lain ya, tapi tidak direbus seperti biasanya. Nah, ini kolam lele kita, ada kura-kura juga di sana. Kolamnya udah agak-agak banjir ya. Oke, langsung kita ke kebun belakang dan ini tampilannya masih seperti biasa, agak-agak semak aja. Dan kali ini kita mau panen-panen lagi dari pucuk labu, juga sayur-sayur lainnya. Rencananya kita juga mau ke kebun yang paling belakang banget, kita mau petik rebung. Nah, ini sebelumnya saya mau petik daun labunya dulu ya. Alhamdulillah saya nggak sendiri, seperti biasa ditemani oleh Mbak Gendis karena dia baru pulang dari sekolah TK. Jadi saya ada temennya untuk ke kebun belakang rumah ini. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah menanam pohon atau sayur labu madu yang alhamdulillah sekali tumbuh subur. Jadi selain kita menantikan buahnya, kita juga memetik daun mudanya untuk kita jadikan sayur sehari-hari kita. Karena kalau nggak kita petik juga dia akan merambat ke mana-mana dan ini sangat mengganggu tanaman lain yang ada di sekitaran kebun kita ini ya. Seperti nah ini dia merambat-merambat juga ke dinding, dan ini kalau enggak kita pangkas daun mudanya dia akan merambat ke arah dinding tetangga. Jadi sebagiannya pucuk-pucuknya kita ambil saja sebagai sayur. Nah, ini ada beberapa juga labu madunya yang udah mulai besar dan sebenarnya pengen dipetik karena takutnya kalau terlalu lama nggak dipetik juga akan tidak aman ya, karena ada aja seperti kambing atau kadang hewan-hewan tupai juga yang mengganggu tanaman buah labu ini. Dan sayang sekali ada satu buah labu yang sebenarnya udah saya jagain terus, tapi rupanya beberapa hari saya tinggal udah layu dan menguning dan akhirnya kayaknya dia busuk ya. Nah, ini dia, sayang sekali labu madunya udah terjatuh sendiri dan busuk. Ini kita jadikan pakan dari kura-kura aja. Pakai kan selop, dia nggak ada selop. Dan ini ada beberapa tanaman bayam hijau yang bisa kita petik aja ya, karena kalau nggak kita petik juga dia akan tumbuh menjadi bunga. Nah, ini labu madunya yang udah tergeletak di tanah. Ini kayaknya rawan juga, rawan busuk karena di tanah itu lembab sebab di sini sedang musim penghujan ya. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti akan kita panen juga. Karena sepertinya sudah agak lebih tua ya. Ada juga tanaman cabai habanero yang sudah mulai berbuah lebat, dan ini sayang juga kalau nggak kita petik karena biasanya akan dimakan oleh tupai-tupai. Dipikir mungkin tanaman buahan ya. Untuk tanaman sayur bayamnya ini juga tanaman yang udah lama di sini dan sudah berkali-kali kita petik, tapi masih juga bercabang dan daun mudanya atau batang mudanya masih kita petik terus ya. Alhamdulillah kayak bayam dan daun katuk sangat produktif juga di sini. Nah, langsung aja sekarang kita mau petik-petik dari pucuk daun labunya. Dan ini banyak banget pucuk daun labunya. Kalau kita tidak petik sepertinya dia akan merambat kemana-mana dan itu sangat mengganggu sekali ya. Ini selama
kita tanam daun labu, kita nggak pernah lagi beli sayur daun labu di pasar, karena alhamdulillah dari hasil kebun di belakang rumah juga udah cukup untuk kebutuhan sayur di dapur kita. Sangat menyenangkan sekali ya bisa panen dari kebun, dan itu membuat kita jadi seperti refreshing juga dari rutinitas sehari-hari yang kadang-kadang bikin penat ya. Jadi waktu panen-panen seperti ini itu sangat membahagiakan sekali. Selain daun labu, ada juga pucuk daun si manis-manis atau pucuk daun katu, dan biasanya juga ada pucuk dari daun ubi Jepang atau daun pepaya Jepang. Biasanya saya petik aja yang pucuk-pucuk muda dari semua sayur-sayur hijau ini untuk sebagai sayuran campur-campur. Jadi bisa dibikin sayur bening atau dibikin sayur santan juga. Rencananya setelah kita petik sayur-sayur hijau, kita akan langsung nanti ke kebun yang paling belakang di bawah rumpun bambu. Kita mau ngebolang rebung bambu. Semoga aja ada rebungnya yang bisa kita panen dan kita masak sayur untuk hari ini. Ini sangat banyak banget ya sayur pucuk labunya, bisa 2 atau 3 kali kita masak. Di sini ada juga beberapa tanaman eceng gondok di kolam lele ini. Jadi ada bunga yang baru mekar dan kita bisa petik aja ya, karena bunga ini juga bisa kita konsumsi. Rasanya persis banget seperti tekstur dari sayur genjer. Nah, kalau nggak banyak seperti di kebun saya ini, kita bisa campurkan ke dalam masakan-masakan kita yang lain ya, seperti sayur lodeh atau sayur tumisan. Nah, di sini juga masih ada batang cabai caplak putih, dan saya mau petik juga. Batang cabai caplak putih ini udah mulai berkurang karena udah banyak yang mati, dan saya udah ada juga pembibitan bibit cabai caplak putih yang baru dan banyak sekali, cuman saya belum sempat untuk menanamnya kembali di kebun belakang rumah kita ini karena masih semak juga di kebun belakang ini, belum sempat kita bersihin. Jadi nanti kalau kita udah sempat membersihkannya, baru kita bakal nanam lagi dari bibit-bibit cabai caplak putih ini. Dan lagi pula memang saat sekarang ini sedang dalam musim penghujan yang sangat lebat ya. Jadi sepertinya sering terjadi tergenang di kebun belakang ini. Makanya saya agak menunda dulu untuk menanam bibit baru dari cabai caplak ini, karena takutnya nanti malah busuk ya. Nah, selesai kita petik cabai caplaknya, kita mau langsung ke belakang yang lebih jauh lagi. Dan inilah kondisinya di kebun belakang rumah kita ya, masih sangat-sangat rimbun dengan rumput liar yang tumbuhnya sangat cepat sekali ya, apalagi di musim penghujan seperti saat sekarang ini. Yuk, ini yuk. Sedikit lagi. Oh, oke. Sebenarnya ada banyak sekali tanaman sayur, tanaman bunga-bunga yang saya tanam di bagian belakang sebelah sini. Namun keduluan rumput-rumput yang tumbuh liar dengan cepatnya ini. Jadi kesannya semak dan rimbun sekali di sebelah sini. Dan ini ada jahe di beberapa polybag karung beras, juga ada cabai yang bisa kita panen terus ya. Tanaman rempah-rempah untuk kebutuhan sayur atau gulai sehari-hari juga banyak ya. Ada jahe, ada kunyit, daun jeruk purut, kemudian serai juga saya nanam ya. Dan itu kadang-kadang tumbuhnya memang nggak maksimal karena di belakang sini tanahnya agak keras. Tapi kalau untuk tanaman rumputnya, aduh, memang
Heran ya, kalau untuk rumput itu semaknya luar biasa. Dan ini di sebelah tetangga yang sebelah sana udah diracun, udah disemprot, tapi sepertinya akan cepat juga tumbuh lagi karena udah mulai hilang itu bekas diracunnya. Nah, ini kita mau panen daun kunyit untuk masak-masak kita. Sampai tua itu lupa dipanen. Terong apa ya, Nak? Terong pipit. Wah, yang ini nggak subur. Mbak pegang ya. Oke, thank you nih. Kita petik aja nih. Tengok kalau nggak kita petik nih, kambingnya udah mulai datang lagi. Nah, sebelah sini alhamdulillah tanaman kunyitnya pada subur-subur ya. Ini saya selang-seling antara kunyit dan temulawak. Ini ada tales kimpul juga yang coba saya tanam di sini. Ini subur banget, ini sepertinya temulawak ya. Jadi tanaman yang dia tumbuhnya lebih besar itu sudah dipastikan tanaman temulawak. Kalau tanaman kunyit dia ukurannya lebih kecil. Dan dari aroma daunnya juga kita bisa bedakan. Kalau kunyit wanginya itu sedap, kalau temulawak wanginya itu lebih menyengat dan sengak ya. Agak wangi kunyit tapi wangi yang berbeda gitu. Ada juga tanaman herbal sambung nyawa atau daun dewa ya, saya agak lupa namanya. Ada juga benggele, kemudian terong juga saya tanam di sebelah sini. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bawah rumpun bambu, ngebolang rebung. Yuk, coba yuk. Kita ke sana. Mama mau lihat bambu, apakah sudah dipetik orang? Wah, udah dipetik orang ya? Halo kau. Cepet banget dipetik orang. Yang kecil-kecil. Oh, ada tuh Mbak tuh. Wah, ada dua Mbak. Kayak mana Mbak ya? Nih guys, nih. Nih. Ini kan. Ini sama ini. Itu tuh. Kayak mana petiknya Mbak? Ini ada juga ya. Iya. Coba Mbak ya, Mama cek sampai belakang ya. Kok situ aja enggak? Oh my God. Wih, udah dipetik orang. Nih, gede banget nih. Ini keduluan orang kan. Baru nih, kalau nggak kemarin. Orang nebang-nebang aja enak-enak. Baru nggak nampak sama kemarin. Nah, yuk. Yuk. Nih, keduluan orang guys nih. Tapi ini gede juga sih. Yuk Mbak yuk. Wih, ada jamur itu. Yuk, Mama takut nih ada lubang-lubang loh. Yuk Mbak ya Mbak. Ini yang bekas dulu kita petik. Dan ini di sini. Wah, sayang sekali rupanya rebung yang sebelah sini belum rezeki kita ya. Sudah kedahuluan dipetik orang. Ya, pohon ini. Kok diambil sih? Makan apa ini? Itu sama orang. Di sini deh. Kemarin Mama di sini, Mbak. Sampai turun Mama ke situ tuh, Mbak. Waduh.
Ini Mbak udah banyak banget Mbak dipetik orang tuh Mbak, gede Mbak. Tuh dipetik orang. Tuh kemarin ada gede di situ. Terbang juga sama orang tuh. Iya nggak bisa. Mama kemarin di sana. Tuh orangnya, tuh kalau ada sekop bisa Mbak yang sana Mbak. Susah ya nggak ada sekop. Nah rupanya yang sebelah sini ada satu tanaman rebung yang udah mulai tinggi dan kemarin nggak kelihatan. Jadi ini kayaknya yang satunya ada dua ya, satunya itu udah dipetik sama orang dan sebelahnya itu ada satu lagi yang lebih besar juga. Sepertinya harus kita petik juga dan saya nggak bisa petik kalau nggak ada sekop dan kayaknya kita harus balik dulu ke rumah untuk mengambil sekop karena ini kebetulan letaknya ada di antara parit ya, jadi curam sekali, dia agak bagian dalam yang itu lebih susah untuk kita petik. Sama yang di sini ada kecil, jadi kita harus petik juga. Nah ini sulit sekali kita petik pakai pisau juga atau pakai arit nggak bisa, jadi kita harus pakai sekop dan kita mau balik dulu ke rumah untuk mengambil sekopnya. Yuk. Belakang yang paling jauh ini karena memang agak nggak nyaman ya, selain agak banyak semak-semak belukarnya juga di jalan itu banyak remah-remah pohon yang atau ranting-ranting pohon yang belum benar-benar hancur dan pastinya juga banyak nyamuk ya, tapi kayaknya dia masih happy-happy aja. Dan kali ini saya langsung aja setelah mengambil sekop saya balik sendiri ke bawah rumpun bambu dan ini harus segera kita petik juga supaya nggak kedahuluan orang lain ya, karena memang sayang banget ya, rebung ini kan kalau kita beli di pasar itu agak mahal, jadi ya karena kita punya pohonnya jadi harus berkejar-kejaran juga dengan orang yang lain yang juga ngebolang di kebun kita ini, tapi nggak apa-apa ya, kadang kita juga bagi-bagi rezeki lah sama orang lain. Tapi ya kalau ada kesempatan untuk kita bisa panen lebih cepat atau bisa panen gitu maksudnya ya alhamdulillah ya. Nah kali ini kita mau petik dulu yang ukurannya lebih kecil, yang dia ada di sebelah sisi sebelah sini. Nah ini masih kecil banget sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita harus panen aja dan dia ini agak masuk ke dalam bawah tanah. Untuk sisi sebelah sini memang ini agak payah, tapi ya nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan juga harus ambil dari sisi sebelah sini ya, karena ini agak curam ke bawah sana, itu ngeri banget. Jadi nanti pelan-pelan kita mau sekop aja pakai sekop kita yang lumayan agak panjang ini. Nah kali ini kita mau langsung aja panen-panen yang ukurannya lebih kecil ini. Ini sebenarnya juga agak sulit ya kalau kita pakai alat-alat selain sekop karena dia agak masuk ke dalam bawah tanah, tunasnya itu dari bawah akar. Jadi memang harus kita pakai sekop yang benar-benar tajam jadi biar mudah cara mengambilnya. Oke, semangat. Ayo ayo kita mau langsung aja karena ini udah siang banget dan sebenarnya panas walaupun rindang di bawah pohon bambu tapi cuacanya itu panas ya, agak-agak gerah gitu. Biasanya kalau udah cuaca yang agak gerah seperti ini, itu pastinya nanti sore akan turun hujan. Karena memang ini sedang dalam musim penghujan. Nah, ini seperti ini kita sekop dari bawah tanahnya. Untuk seperti ini kita harus menggunakan sekop yang benar-benar tajam ya. Jadi supaya tidak payah mematahkan dari batang rebung mudanya ini. Nah, ini dia udah bisa kita patahkan. Ini sangat mudah sekali.
Dan ini ada cuilan sedikit yang renyah banget kita makan. Biasanya saya penasaran dan pengen mencicipinya ya, dan ini enak banget walaupun ada rasa pahit-pahitnya. Dan ini saya mau coba ambil sedikit sisa dari patahan pangkal dari rebung ini ya, karena rebungnya masih terlihat sangat muda, pasti ini pangkalnya juga masih sangat muda sekali. Nah, ini dia hasil dari panen kita yang sebelah sini. Walaupun kecil, tapi ini udah sangat pas sekali untuk kita panen. Nah, ini dia hasilnya. Dan ini masih kecil dan sangat mudah sekali ya. Dan di sebelah sana itu ada satu tunas lagi yang masih sangat kecil, tapi nanti kurang lebih 2-3 hari ke depan bisa kita lihat lagi dan bisa kita panen. Lanjut ke sebelah sini, kita mau panen juga yang ini ukurannya udah agak besar dan dia udah tumbuh lebih tinggi dari yang tadi. Tapi karena tadi saya lihat ada 2 dan di sebelahnya itu sudah dipanen orang, jadi saya nggak mau sia-sia, maksudnya nggak mau nanti ini dipanen orang lagi ya, karena memang kali ini saya pengen juga masak sayur rebung dan ini harus kita panen dengan segala daya upaya. Memang agak susah sih sebelah sini, saya takutnya bisa kepleset ke sebelah sana. Tapi bismillah aja, kita harus coba sampai kita bisa panen yang rebung sebelah sini. Alhamdulillahnya memang saya punya sekop yang gagangnya itu panjang, jadi kita bisa dengan sedikit mendorongnya pakai kaki, dan dengan sekop yang tajam bisa kita memotong dari rebung yang agak tersembunyi di sebelah sini ya. Alhamdulillah dengan tenaga sekuat-kuatnya saya menekan dari mata sekopnya untuk bisa memotong dari rebung yang udah agak tinggi ini. Memang perlu hati-hati banget karena sebelah sini ini agak lebih curam. Jadi di sebelahnya itu benar-benar paret yang cukup dalam. Semoga enggak terjadi apa-apa ya. Dan ini alhamdulillah kita udah bisa mematahkan dari batang rebungnya. Ini dia, batang rebungnya memang agak lebih besar ya. Alhamdulillah saya bisa dengan baik untuk panen batang rebung yang kali ini. Nah, ini hasilnya, memang dia agak sudah tumbuh lebih tinggi, tapi nggak masalah. Ini di pucuknya masih bisa untuk kita gunakan sebagai sayur ya, karena masih ada bagian yang lebih muda. Nah, ini dia pokoknya ada 2 batang tunas rebung yang bisa kita panen untuk kali ini. Ini bekasnya yang satunya udah dipanen orang dan sebelahnya bisa kita panen untuk kita jadikan sayur. Ini kali ini di batang rumpun bambu nggak ada monyet karena saya nggak tahu kemana monyetnya. Kadang-kadang dia bisa untuk bermain-main di atas pohon bambu ini ya. Nah, inilah batang rebung yang udah tumbuh besar. Kita bisa panen dengan baik. Sebenarnya saya nampak kemarin yang batang yang udah dipanen orang itu, dan saya berniat dalam hati untuk saya biarkan menjadi tumbuh aja, tidak kita panen. Tapi rupanya setelah hari ini saya melihat rupanya udah dipanen sama orang. Jadi pas kebetulan di belakangnya kita lihat ada yang agak sama besar seperti ini, jadi kita nggak sia-siakan ya, jadi kita petik juga. Oke, demikianlah panen rebung di
kebun yang paling belakang dan kita langsung aja balik ke rumah karena cuacanya udah sangat-sangat panas. Nah, ini dia daun labu muda yang udah kita petik tadi. Ini dapat 1 baskom penuh, banyak sekali. Langsung aja kita mau masuk ke dalam untuk kita persiapan masak-masak untuk hari ini. Dan ini dari labu yang tadi busuk, saya mau potong-potong untuk saya lemparkan aja ke kolam kura-kura. Nah, ini dia labu madunya yang busuk di bagian dalamnya ya. Jadi saya lempar aja ke kolam kura-kura. Semoga kura-kuranya doyan untuk makan dari labu yang busuk ini. Kura-kuranya itu banyak ya, ada yang besar dan ada yang kecil. Oke, ini dia hasil dari panen-panen kita pada siang hari ini. Ada banyak pucuk labu, kemudian 2 tunas rebung, dan ada juga cabai caplak, kemudian ada sedikit sayur-sayur bayam dan pucuk dari kunyit. Rencananya hari ini saya mau masak sayur lodeh putih yang daun-daun ini semuanya akan saya pesiang, kemudian saya jadikan sayur campur-campur. Rencananya saya juga mau masukkan sedikit dari rebung yang besar ini, jadi kita mau potong-potong rebung ini dan kita jadikan sayur santan putih bersama daun labunya. Nah, ini udah saya pesiang dari sayurnya, juga bunga dari enceng gondoknya saya nggak potong, biarin aja seperti ini, dan kita nanti masukkan sekalian bersama potongan dari rebung bambunya. Santannya udah saya siapkan bersama bumbu-bumbu lainnya, dan ini bumbunya saya potong-potong atau saya iris-iris aja ya. Ini campur-campur banget sayurnya, ada daun pakis, daun katu, dan macam-macam yang lainnya. Nah, bumbu yang udah saya iris-iris saya masukkan ke dalam santan cair, kemudian kita masukkan juga sayur-sayur hijau dan irisan dari rebung bambu yang saya potong agak lebih besar-besar seperti ini. Ini sayur santan putih enak banget ya, kalau ada lauk ikan asin dan sambal terasi itu lebih mantap lagi. Nah, ini dia ya teman-teman, sayur rebung di santan putih bersama sayur hijau yang lainnya untuk menu kita pada hari ini. Oke, sekian dulu ya teman-teman vlog seharian panen rebung dan panen sayur hijau serta masak-masaknya untuk menu kita hari ini. Semoga vlog kali ini menginspirasi buat teman-teman sekalian. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Sekian dulu dari Gemar Berkebun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye-bye. Aduh, panas. Nah, sana. Kasih, Mak. Ya.